Terima kasih Anda masih tetap memilih Rahasil TV dan Radio untuk jadi sahabat Anda, menambah pemahaman kita terkait dengan kesehatan di ruang kesehatan yang siang ini bicara soal narkoba. Jenisnya tadi banyak sekali yang Dokter Adi bilang. Belum lagi yang baru yang ada di dalam benda-benda yang sama sekali tidak kita duga. Kalau lintingan tembakau ternyata itu merupakan, tadi istilahnya apa? Tembakau super. Super. Itu merupakan bagian-bagian yang sama sekali tidak kita duga, tapi itulah yang sudah berada di sekitar kita. Dokter Adi belum bicara soal bagaimana masuknya jenis napsa ini yang akan diakses oleh bukan perokok atau orang-orang dewasa, tapi lewat permen. Ada yang pernah kita dengar juga. Kita langsung ke WA atau SMS ya dok ya. Banyak keluhan yang merupakan jeritan hati. Dok, biaya rehab mahal, ngapain ngurusin yang sudah rusak? Berpikir saja untuk yang masih punya masa depan. Tidakkah itu jauh lebih efektif? Bagaimana menurut pendapat dokter? Rehab tetap diperlukan, karena biar bagaimanapun kalau yang terkena itu saudara kita atau sesama muslim, tetap kita harus menghargai dan juga mengobatinya gitu. Kita harus kita tidak menyukai boleh, tetapi sebagai manusia tetap harus kita wongke, kita tetap harus menterapi mereka, kemudian mengobati mereka. Makanya daripada saya setuju apabila menghabiskan uang untuk mengobati, lebih baik untuk mencegah sebenarnya. Nah, pencegahan ini dengan kondisi seperti yang sekarang, yang tadi dokter katakan, itu masih berharapkah kita? Insya Allah masih bisa, ya kita masih bisa mengadakan penyuluhan kepada anak-anak sekolah. Kemudian yang saya katakan pemerintah harusnya sudah melarang rokok, melarang iklan rokok. Kita satu-satunya negara di Asia yang tidak tanda tangan FCTC, melarang iklan rokok di mana-mana. Satu-satunya negara di Asia. Dan itu akan memicu orang menjadi pecandu. Alasannya keren sih dok. Ya. Kalau rokok tidak ada, nggak ada pabrik tutup, terus orang kerja di mana? Nanti tanaman-tanaman tembakau yang menghasilkan apa kabar? Itu adalah argumentasi dari pabrik rokok yang secara jahat mengeksploitir petani tembakau. Ketika saya bicara dengan pihak dari BPJS, ada 4 triliun uang BPJS dipakai untuk penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh rokok. Jadi cukai dari pabrik rokok ke negara itu tidak sebanding dengan yang harus dikeluarkan. Dengan harusnya dikeluarkan oleh negara untuk mengobati penyakit akibat rokok. Baik, ini terkait dengan BPJS, dok. Ada pertanyaan di sini. Tadi dokter bilang 1 bulan sekitar 5 juta biayanya dan diperlukan setidaknya 6 bulan untuk rehabilitasi. Itu bisa pakai BPJS nggak dok? Itu kalau di BNN, Badan Narkotika Nasional, kita ada beberapa panti rehab. Itu ada di Makassar, ada di Kalimantan, ada di Batam, ada di Lido. Ya. Ada beberapa center BNN dan itu semua gratis. Jadi silahkan untuk datang, kemudian mendaftar. Kan ada websitenya BNN, panti rehab. Ya mungkin karena ini gratis, orang banyak sekali dan daftar tunggu. Gitu. Saya tidak tahu daftar tunggu, ada berapa bulan daftar tunggunya. Kalau tapi menunggu, itu selama menunggu sakau terus ya dok ya? Ya itu urusan lain. Ya, tapi itu adalah pemerintah sudah berupaya untuk mengadakan modalitas terapi atau bagaimana orang Indonesia yang terkena narkoba itu bisa berobat. Gitu. Ya, jadi jawabannya adalah untuk sementara bukan BPJS tapi ada tempat rehab yang bisa kita datangi, cuma daftar tunggunya yang lumayan panjang. Kalau tidak mau ya ke panti swasta. Yang tadi biayanya segitu itu ya? Iya. Aha. Berat sekali memang, tapi baiklah.
Tadi yang ini masih area marah nih dok. Kalau dulu ada preman tembak di tempat, sekarang kenapa pengedar tidak ditembak di tempat saja? Saya betul-betul keki mendengar bahwa begitu banyak sudah kita merusak anak-anak kita. Saya prihatin dok. Itu saja. Jadi bukan pertanyaan, tapi merupakan sebuah ungkapan curhat curcol emosi. Baiklah, saya lanjutkan kembali ke pertanyaan dari WA, pindah tadi dari SMS. Tunggu sebentar. Ini dari Sukabumi tadi, mana nih? Tidak bisa terbuka ya. Ya, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Dari Bapak Haji Enjang Effendi. Jangan sampai negara Indonesia jadi negara Kolombia kedua. Kami mohon pemerintah, masyarakat memberikan sanksi sosial. Kalau ada artis terkena narkoba, jangan boleh tayang di TV, di radio, di iklan, atau di mana saja. Dan kalau ada pejabat yang kena, keluarkan. Jangan jadikan pengelola negara lagi. Sebab masyarakat sudah tertanam image kalau orang-orang itu bisa tetap melenggang. Ya sudah, dok, terima kasih dengan informasinya. Tolong 7 jenis narkoba tadi diulang dok, biar bisa saya sampaikan ke anak didik saya. Tadi ada berapa jenis sih narkoba yang belakangan 9 ya? 9, tapi yang itu 3 besar sih sebenarnya. 3 besar. Nanti kayaknya perlu nggak cuma 1 seri nih dok, bicara soal narkoba di Rasil. Insya Allah. Karena akan banyak sekali yang membuat kita semakin paham. Kemudian berikutnya dari hamba Allah lagi, nggak ada namanya di sini. Dok, kalau untuk masuk ke dunia gelap narkoba ini diawali dengan rokok, saya sedih anak saya perokok yang kalau tidak merokok dia pasti uring-uringan. Apakah ini sudah termasuk edik ya dok kalau uring-uringan? Ya, jadi rokok itu masuk di narkoba karena itu nicotine addiction. Adiksi ketergantungan nikotin itu di dunia medis itu kita bahas terus. Ini bagian dari narkoba. Hanya dilegalkan saja sama pemerintah. Karena kadarnya tidak semembahayakan yang membahayakan. Lain. Oh ya? Karena dari satu batang rokok itu ada 4.000 zat kimia. Dan edik membahayakan karena hanya level ketiga di bawah heroin dan kokain. Ya. Dan itu dia lebih tinggi untuk bikin orang jadi edik atau nyandu dibanding dari misalnya ganja. Misalnya alkohol, misalnya ekstasi. Jadi rokok itu lebih jahat. Lebih jahat dari ekstasi dan ganja, sementara kita nggak sadar. Dari syabu. Iya. Karena sakaunya nggak kelihatan kali ya. Ya tapi kan bisa lihat bahwa orang rokok itu susah berhenti. Wahai para ahli hisab, para perokok dimanapun Anda berada, kelihatannya sih nggak apa-apa, tapi Anda sebetulnya dalam keadaan edik nyandu yang sangat memprihatinkan ya. Oke dok, kita lanjutkan kembali pertanyaan berikutnya. Ini terkait dengan kalau ada barang kiriman nyasar ke rumah, ternyata itu adalah nafsa, kita nggak bisa mengelak dari dugaan bahwa kita bagian dari pengedar. Tetangga saya mengalaminya, itu jadi warning bagi masyarakat. Ya, informasi yang bagus ya dok ya. Jadi setidaknya kita harus berhati-hati kalau menerima barang kiriman yang kita nggak tahu dari bukan orang yang kita kenal atau apa. Ya karena sekarang narkoba itu dikirim lewat paket, bisa ojek online, bisa ekspedisi. Dan kita nggak tahu isinya ya, mereka kirim saja. Disasarkan terus bilang ada barang nyasar. Oke. Kemudian yang berikutnya ini. Tadi dokter bilang ada tembakau cap gorila. Emang dibungkusnya ada gambar gorilanya ya dok? Maaf bercanda. Saya benci sekali karena keluarga saya hampir semuanya perokok. Dan kami, ibu dan anak hanya menjadi perokok pasif. Terima kasih dok. Sebahaya apakah tembakau cap gorila tadi dok? Apakah nggak selesai deh ngetiknya? Oke. Kurang lebih itu. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau misalnya kita bicara tentang tembakau super cap gorila, itu memang di kemasannya itu pak-pakan, ya itu bentuknya seperti tembakau biasa, tapi itu sebenarnya adalah ganja sintetis.
Yang tadi lebih berbahaya tadi itu ya. Itu, dan kalau kita lihat paknya itu ada tulisannya tembakau super cap gorila. Ada yang gambarnya gorila. Ada kalau dia Sun Gokong gambar Sun Gokong. Hanoman gambar Hanoman. Bagong, Ganesha itu tergantung hewannya. Jadi memang di paketnya itu dibilang tembakau super. Padahal itu bukan tembakau, tapi itu adalah ganja sintetis. Apa efeknya? Lebih berbahaya jelas ya dok ya. Saya setahun terakhir menangani paling tidak 5 kasus. Terkait dengan ganja tembakau sintetis super ini. Dan harus dirawat inap dengan keluhan itu ngomongnya ngaco. Kemudian orang tuanya digebukin. Kemudian tidak bisa terkontrol perilakunya. Berhalusinasi dan paranoid. Dan itu jauh lebih parah dibanding apabila kami menangani pengguna ganja biasa. Jadi demikian parahnya. Dan bahkan kalau di Amerika, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube atau di Google, kalau kita tulis kata spice atau sintetik cannabinoid, itu isinya adalah terkait dengan pembunuhan atau bunuh diri. Karena kalau di Amerika, ganja sintetik itu legal, dan bisa dibeli di pom bensin. Jadi itu yang terjadi pada dunia modern saat ini. Ya. Dok, waktu kita sudah mepet sekali, jadi kita rangkum bahasan terkait dengan narkoba pada siang hari ini. Silakan. Oke. Narkoba itu atau nabza adalah zat-zat adiktif yang berbahaya buat tubuh kita, membuat kecanduan, dicirikan dengan penggunaan rutin lebih dari 1 tahun lamanya, ada toleransi, dosis meningkat, ada sakau atau putus zat, ada juga meninggalkan kesenangan atau kegiatan terdahulu, dan tetap menggunakan meskipun sudah ada dampak negatifnya. Penggolongan narkoba bisa bermacam-macam ya. Yang secara umum tadi saya katakan tadi ada yang legal, rokok dan alkohol, ada yang ilegal, tradisional, putau, syabu dan lain-lain, juga termasuk narkoba jenis baru. Tembakau cap gorila, kemudian hanoman, metilon, khat, kratom dan lain-lain. Yang berikutnya adalah kita harus waspada dengan penyalahgunaan obat-obat dokter yang harusnya diresepkan, seperti penggunaan Dumolit atau nitrazepam, Sanak atau alprazolam. Itu semua adalah obat-obat yang tidak boleh dibeli di pinggir jalan atau di pasar atau di tempat-tempat yang tidak ada resep dan harusnya ada di apotek. Kemudian bagaimana narkoba itu merasuk dan mempengaruhi tubuh kita? Secara umum ada 3, depresan, bukan orang jadi tenang, relaksan. Kemudian yang kedua adalah stimulan, atau dia membuat orang jadi energik, jadi happy, tidak tidur 2-3 hari. Dan yang terakhir adalah halusinogen, membuat orang berhalusinasi. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, jagalah diri kita semua dan keluarga kita dari narkoba. Karena Allah sudah mengharamkan, jauhi rokok, alkohol, narkoba, dan semua yang memabukkan atau khamr. Mungkin demikian Mbak Nuning. Iya, terima kasih dok. Dan sebelum kita akhiri, ada tulisan sedikit terkait dengan narkoba. Apa hidupmu akan kau pertaruhkan dalam serbuk-serbuk heroin ataupun tembakau atau apapun namanya, yang hanya membuat engkau merangkak di bawah kaki setan dan menginjak-injakmu dalam sakit dan kebekuan? Ganja, ekstasi yang akan mengikatmu dalam kesakitan yang abadi dan menuntun mati masuk jurang tanpa daya. Apa itu yang kau harapkan? Dijejali obat-obatan hingga bungkam dalam mimpi, dan hanya ini yang kau inginkan? Terpenjara, jarum suntik, atau sako dan kematian? Sudahlah, tinggalkan semua itu. Subhanallah dok, mudah-mudahan ya teman-teman, Dr. Adi Wibowo Nur Hidayat SPKJ MPH yang sudah memberikan informasi begitu, sebetulnya masih kurang, tapi mudah-mudahan lain waktu. Beliau ada di Rumah Sakit MMC Kuningan, kalau Anda membutuhkan penjelasan lebih jauh, juga di Rumah Sakit Jiwa
Soekarto Herjan di Grogol. Terima kasih Fajar, Yusuf dan juga Dedi. Dan untuk ke Anda yang bersama-sama dengan Rasil TV atau radio, mari kita peduli kepada tunas-tunas bangsa, anak-anak tercinta kita, untuk tidak terus tenggelam di dalam sakau yang membawa mereka pada suatu tempat yang tidak jelas rimbanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih tetap memilih Rasil TV dan radio untuk jadi sahabat Anda, menambah pemahaman kita terkait dengan kesehatan di ruang kesehatan yang siang ini bicara soal narkoba. Jenisnya tadi banyak sekali yang Dokter Adi bilang. Belum lagi yang baru yang ada di dalam benda-benda yang sama sekali tidak kita duga. Kalau lintingan tembakau ternyata itu merupakan, tadi istilahnya apa? Tembakau Super. Itu merupakan bagian-bagian yang sama sekali tidak kita duga, tapi itulah yang sudah berada di sekitar kita. Dokter Adi